Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadisus sabi utawi hadis ingkang kaping 7 iku an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya satana Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ad-dinu utawi pokoke agama iku an-nasihatu ngarepake bagus marang liyan. Kulna ngucap sapa kita para sahabat, liman kangge sinten? Qala dawuh sapa Allah, lillahi maring Allah, wali kitabilan maring kitabe Allah, wali rasulan maring rasule Allah, wali aimmatil muslimin lan maring pira-pira pimpinane wong-wong Islam, wa ammatim lan pira-pira wong umume muslimin. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Para pemirsa dan juga para santri yang ada di ruangan ini, alhamdulillah wa syukrulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan atau majelis pengajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan memberikan berkah serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Hadis yang ketujuh diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi ngendikake, pokok agama, cagake agama, pokoke agama iku an-nasihah, ngarepno bagus ya ning donya lan ning akhirate. Ad-dinu an-nasihah. Para sahabat tanglet, liman ya Rasulullah, ngarep nasihat dateng sinten wae Rasulullah? Rasulullah jawab, lillahi maring Gusti Allah. Atosipun kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita mempunyai keyakinan yang benar, husnudzon kepada Allah, dan juga tubuh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang baik, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini akan memberikan kemanfaatan bagi kita, bagi umat manusia. Jadi an-nasihah lillah artinya kita iman kepada Allah, kita melakukan ketaatan kepada Allah. Wali kitabihi dan juga kepada kitab Allah. Yang dimaksud adalah mengagungkan kitab Allah, iman percaya dengan kitab-kitab Allah,
dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Allah Al-Quran, yaitu iman menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat termasuk juga ada dalam ajaran Al-Quran, melakukan sholat, berpuasa, beribadah, meninggalkan hal yang haram, termasuk meninggalkan minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya. Itu maksudnya wali kitabi. Wali rasulihi maksudnya kita membenarkan apa yang menjadi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita wajib membenarkan. Kalau dalam kitab Aqidatul Awam, wa kullu ma jaa bi rasul fahaquhu at-taslimu wal qabul, segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus menerima, tidak boleh menentang, tidak boleh menolak, harus taslim, menerima, harus kabul, menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa yang dihabarkan oleh Rasulullah semuanya benar. Adanya siksa kubur, kita wajib percaya. Adanya apalagi nikmat di dalam kuburan, kita harus percaya. Dan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Wali aimatil muslimin, yang dimaksud kita apa itu? Percaya, kita nasihat kepada aimatul muslimin, menepati taat kepada pimpinan orang-orang Islam, menepati janji, termasuk mengingatkan mereka dan mendoakan mereka. Ada yang mengatakan yang dimaksud aimatul muslimin itu para ulama, ulama uddin. Nah, termasuk memberikan nasihat kepada mereka, yaitu kita menerima apa yang telah diriwayatkan pada kita mengikuti dalam hukum-hukum yang diajarkan oleh para ulama, kita husnudzon kepada para ulama. Dan an-nasihah li'ammatil muslimin, yaitu maksudnya kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kita tidak suka untuk mereka apa yang kita tidak suka untuk diri kita sendiri. Nek kanggo awak dhewe ku seneng, kanggo wong liya ya kudune seneng. Nek kanggo awak dhewe ora seneng, nek nimpan dengan wong liya awak dhewe ya kudu boten seneng. Maksudnya ngono. Yaitu yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi. Ada sebuah keterangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini pernah berkata kepada sebagian dari teman-teman atau saudara-saudaranya, wahai para saudaraku, saya pesan kepadamu 6 hal. Yang pertama, ini in aratta an taqa'a fi ahadin wa tadhummahu fadhumma nafsak fa innaka la ta'lamu ahadan aksara uyuban minna. Jika engkau ingin mencela, mencaci maki, membicarakan kesalahan orang lain, maka celalah dirimu sendiri. Carilah kesalahan dirimu sendiri, karena engkau tidak tahu kepada orang lain yang lebih banyak kesalahan, lebih banyak cacatnya dibanding dirimu sendiri. Betul nggak kira-kira ini? Betul ya? Jadi, yang tahu kesalahan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka kita jangan mudah mencela orang lain. Kadang orang lain tuh punya kesalahan satu, kita bicarakan,
Tapi kita lebih tahu kesalahan diri kita sendiri. Tidak mau dibicarakan. Kalau dibicarakan orang lain, pasti kita marah. Nah ini untuk mencegah agar kita tidak mudah mencela, menjelekkan orang lain. Pesan sahabat Umar yang kedua, kalau engkau ingin memusuhi orang lain, musuhilah perutmu itu, karena tiada musuh yang lebih dahsyat dibanding perut. Ini kalau jangan-jangan benar ya. Orang itu mencari bekerja, mencari yang tidak halal, sampai berbuat apa saja yang dikehendaki, tidak pandang bulu itu halal atau haram, itu gara-gara apa? Gara-gara perut. Yang kedua, pesan sahabat Umar, jika engkau ingin memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tidak ada seseorang pun yang lebih banyak anugerahnya, yang lebih sayang kepadamu dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan anugerah yang banyak kepada kita. Kalau kita hitung ya, pemberian Allah kepada diri kita sendiri itu tidak mungkin bisa. Coba bayangkan, kita bisa melihat jika kita sakit tidak bisa melihat, berapa ratus juta yang kita keluarkan untuk berobat. Gampangnya akeh banget. Larang kesehatan itu mahal. Tapi kadang orang diberi nikmat sehat, bisa melihat, bisa berjalan, bisa mendengar, bisa berbicara, itu dianggap hal yang biasa. Padahal itu dari itu saja itu nikmat luar biasa. Termasuk pesan daripada sahabat Umar, wa in arata an tatruka syai'an fatrukid dunya fa innaka in tarakta fa innaka mahmudun wa illa tarakatka. Kalau engkau ingin meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah kemewahan dunia. Karena jika kau meninggalkan kemewahan dunia, kau akan terpuji. Jika tidak, dunia akan meninggalkan kamu. Ini betul itu. Jangan sampai kita hidup di dunia itu terperangkap dengan kemewahan dunia, sehingga lupa akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW gambarno, kamu kalau hidup di dunia, hiduplah sebagaimana engkau itu pengembara atau orang yang menyeberang jalan. Jadi tujuan kita itu bukan sesuatu yang ada dalam perjalanan, tapi tujuan kita adalah tempat yang kita tuju untuk berjalan. Perjalanan kita tujuannya kemana? Nah, orang hidup di dunia ini ibarat orang yang bepergian menyeberang jalan, tujuannya yaitu darul akhirah. Maka jangan sampai kita itu melupakan akhirat karena terperangkat dengan kemewahan dunia. Ojo lali ngaji. Nah, pesan sahabat Umar selanjutnya, wa in arata an tasta'idda li syai'in fasta'idda lil maut. Nah, jika engkau ingin menyiapkan untuk sesuatu, bersiap-siaplah untuk kematian. Karena kalau kita tidak bersiap-siap untuk kematian, apa yang kita peroleh yaitu kerugian dan penyesalan yang selama-lamanya. Rugi kalau kita hidup di dunia tidak bersiap-siap untuk akhirat. Siapkanlah untuk kematian. Berbuatlah amal yang sebanyak mungkin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau ingin mencari sesuatu, maka carilah akhirat. Karena kita tidak akan bisa mencari kebahagiaan di akhirat kecuali
kita tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan di akhirat kecuali kita harus berusaha untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Intinya kita gunakan kehidupan kita jaga kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah untuk beribadah yang nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Amin Allahumma. Dalam majelis ini sudah cukuplah untuk menjadi peringatan kita, memotivasi kita untuk meningkatkan kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan anugerah untuk bisa meningkatkan ketaatan dan kebaikan. Semoga kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.